Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Kita akan mulai kebagian kita pada pagi hari ini. Seberapa kita berkumpul di tempat ini, mari sebelum kita mulai, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, di pagi yang indah ini kembali Engkau kumpulkan kami umat-Mu yang datang ke tempat ini rindu untuk bersekutu bersama, beribadah bersama, rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kami, rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, Roh yang terus Engkau curahkan atas kami, menaungi kami semua, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun di tempat ini. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, sehingga segala sesuatu yang Engkau buat di tempat ini sungguh kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan akan peribadatan kami pada pagi hari ini. Biar Engkau beracara berperkara di tengah-tengah kami, dan kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Kuraikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
dalam setiap permasalahan kehidupan kami, pergumulan kami hadapi, Engkau selalu menyertai dan mendampingi kami Tuhan. Tangan-Mu yang kokoh dan kuat itu akan selalu memegang kami. Engkau akan selalu menuntun jalan kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang dipuji, Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh berserah hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami selalu ingin menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu, seperti semua malaikat yang selalu memuji-Mu di dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermasmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Mari angkat tangan tanganku, ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermasmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Mari sekali lagi kita angkat tangan kepada-Nya. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermasmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Kami angkat tangan kepada-Mu ya Bapa. Aku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu.
menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segala ungkapan syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami yang sebenarnya tidak layak Engkau layani. Kami yang sebenarnya harus masuk ke dalam jurang maut, tetapi Engkau angkat kami Tuhan. Engkau memindahkan kami kepada kekekalan Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Yesus, yang rela mengorbankan diri bagi kami, agar supaya kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, mari Engkau bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Seperti bejana yang telah Engkau bentuk ya Bapa, demikian hidup kami ini ada di tangan-Mu Tuhan. Mari berapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Bahagia kami selalu. Jadikanlah kami sebagai alat-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami serahkan akan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih. Biar Engkau yang meraja dan berkara dalam kehidupan kami dan kehendak yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mas seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah bentuk kami, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah
Mari coba saja katakan dari awal lagi. Bagaikan bencana ini kami Tuhan. Bentuk kami syukur dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan. Bentuklah kami dengan tangan-Mu yang kuat. Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan supaya kami semua boleh dibaharui ya Tuhan dari hari ke hari. Engkau pimpin kami Tuhan. Jadikanlah kami alat-Mu kepada-Mu. Bentuklah kami seluruh dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Saya dipuji mas sekali untuk bangkit berdiri. Kita akan syukur dari hadapan Tuhan. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Kami seperti-Mu ya Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Berikan seluruh kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami datang di hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami renungkan saat ini itu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami manusia mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita buka di dalam Yakobus 3 Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu memperhatikannya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dalam cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan diri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran
ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, iri hati sebagai tema kita saat ini adalah iri hati mengusik ketenangan hidup. Ya. Jadi ketika kita tidak menyenangi, tidak senang kepada orang lain, maka akan mengganggu kehidupan kita, mengganggu kedamaian kita, mengganggu belas kasih kita kepada orang lain, mengganggu apa yang ingin kita berikan yang terbaik kepada orang lain. Dan jangan kira iri hati, segala sesuatu dengki itu pun bisa terjadi antara keluarga. Di dalam keluarga bisa terjadi hal tersebut, Bapak Ibu. Bukan hanya di pekerjaan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pekerjaan, kita ada saingan dalam pekerjaan, di kantor pasti ada orang akan iri hati kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik pun, itu akan orang iri kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang jahat pun, ada orang yang iri kepada kita. Benar nggak? Ya. Ketika kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan kita, ada saingan kita, Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi kalau orang tidak senang? Dia akan menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara supaya pekerjaan itu, supaya hasil kerjaan itu tidak kita dapatkan. Tetapi Tuhan katakan di sini, tidak usah balas karena orang tersebut tidak memahami dirinya sendiri. Dia hanya melihat orang lain. Jadi kalau kita katakan di sini, Tuhan berkatakan damai, penurut, berbelas kasihan. Tidak usah marah. Toh Tuhan yang bekerja. Ketika Bapak Ibu membalas segala sesuatu itu, maka pun kita akan menjadi seperti orang tersebut. Lalu dikatakan di sini, ketika kita berbuat baik, maka hasilnya pun akan baik. Kenapa? Ketika orang ingin kepada kita di dalam suatu pekerjaan kita, mungkin saat itu pekerjaan itu, hasil itu lari daripada kita. Tetapi kalau kita berdoa bagi dia, maka yakinlah dan percaya, itu akan kembali kepada kita. Apa yang menjadi hak kita itu akan pasti kembali kepada kita. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, iri hati dimulai dari persoalan. Lihat, Bapak Ibu, kita lihat di sini ada Kain dan Habel. Bapak Ibu pasti tahu di dalam Kejadian 4, Kain dan Habel. Ketika sini Kain ini iri, tidak senang dengan keindahan yang dia lihat. Habel, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Apa yang terjadi ketika sampai di padang gurun ini dimulai dari ketidaksenangan hatinya kepada saudaranya, maka timbullah perbuatan yang lebih parah lagi sehingga dia membunuh Habel, Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam hal ini berarti bukan hanya dengan membunuh secara fisik, tapi membunuh karakter orang lain, Bapak Ibu. Ya. Jangan kira di dalam Alkitab itu ayat jangan membunuh. Membunuh di dalam ini tinggal dengan membunuh secara fisik, tapi membunuh karakter orang lain. Makanya dikatakan di sini, ketika mereka ada di padang gurun, dikatakan tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di sini dikatakan hatinya sangat panas dan mukanya sangat muram melihat adiknya Habel persembahannya diterima oleh Tuhan. Dimulai karena hatinya nggak senang, akhirnya pembunuhan. Ya. Iri hati, Bapak Ibu, bukannya keinginan atau mengembangkan diri sendiri agar kita lebih baik dari kondisi pada saat ini. Ya. Tapi kita lihat, Bapak Ibu, iri hati sebenarnya itu adalah suatu perampokan, perampasan. Ya. Serta ini perampasan yang tersembunyi, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Karena kita mengambil apa yang menjadi milik orang lain dan itu kita lain menjadi milik kita. Iri hati sama cemburu beda, Bapak Ibu. Kalau kita makanya dikatakan di dalam hukum Taurat 10, jangan mengingini apa yang menjadi milik saudaramu. Jangan mengingini apa yang ada padanya. Maksudnya di sini kalau kita cemburu, kita bisa cemburu kepada istri kita karena ia milik. Kita tidak mau orang lain melihat ini karena itu milik kita, cemburu. Beda dengan iri hati.
Kalau iri hati ini milik orang lain, kita ingin kita miliki, yang bukan hak kita. Makanya di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan di sana tadi, di ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Pasti di dalam itu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Contoh saya katakan tadi, Pak Andi ini sangat ganteng banget. Ganteng, cakep, baik hati, penurut, murah hati, wes buah-buah semuanya ada pada dirinya. Katakanlah seperti itu, oke? It's okay. Lalu saya ini udah gak ganteng, wes elek, gitu dong. Wes elek, ngomongin gak karuan. Terus Pak Andi iri kepada saya. Loh, saya ini apa? Wes ganteng loh, segala macam loh, kaya inilah segala macam. Terus aku ini gak punya opo-opo, gak ada opo-opanya di mata orang. Terus apa yang kamu iri? Ada seperti itu. Orang kaya bisa iri loh sama orang gak punya. Orang cantik bisa iri sama gak cantik. Makanya saya katakan orang ganteng seperti Pak Andi bisa iri hati, cemburu kepada saya yang gak cakep. Itu kenapa? Karena dia terlalu memikirkan orang lain. Dia tidak memikirkan apa yang ada pada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Cukuplah yang kita lihat diri kita sendiri. Orang seperti itu selalu melihat kekurangan orang lain. Tapi ingat, tidak semua iri hati itu kadang-kadang gini loh Bapak Ibu. Saya ini sama Pak Andi ini, Bu Yeni ini udah lama. Dari PTC dulu ya. Jadi kalau contohnya Bu Yeni katakan kepada saya, Pak Medi gini, mungkin dari pandangan orang lain, pandangan gini, waduh dia itu gak senang sama kamu. Beda Bu, ada teguran juga, ada yang benar. Jadi contohnya Bu Yeni kata, Pak Medi gak boleh gini. Itu oke, benar. Karena saya pandang positif. Karena saya katakan ketika saya pelayan, ketika saya menghadapi sesuatu itu pasti banyak tantangan. Dan hal apapun yang disampaikan kepada saya itu baik adanya, gak ada yang buruk. Cuman saat-saat kita pada saat itu panas hati, saat-saat pada itu kita murah mati ketika Kain melihat Habel, Tuhan menerima persembahannya, langsung murah matanya, langsung marah dia, langsung panik dia. Lalu apa yang terjadi? Membunuh Kain. Makanya ketika sesuatu ada yang datang, kadang-kadang kita gini loh Bapak Ibu. Ketika kita disampaikan sesuatu, bisa langsung kita ngamuk. Benar enggak? Tanpa kita beriman. Tapi tunggu nanti 1 jam, 2 jam. Oh ya, benar juga sih. Karena kadang-kadang kita langsung. Orang ngomong gini sudah langsung panas. Orang ngomong gini sudah langsung panas. Coba kalau kita teliti. Kenapa sih dia memang ada benarnya. Cuman kadang-kadang begini. Kenapa sih dia nggak ngomong ke aku saja? Mesti harus begini. Ada hal seperti itu, tapi lah adalah mungkin dulu untuk membentuk kita sendiri, untuk membentuk kita. Ada orang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Ya, ada orang-orang kita tidak senangi menjengkelkan kita untuk membentuk diri kita. Terima. Kalau itu memang untuk mengubah kita. Kalau di dalam pekerjaan dimanapun pasti ada orang-orang seperti itu. Karena dikatakan dosa tertua juga kita katakan Kain dan Abel, kedengkian, iri hati dan dia membunuh saudaranya sendiri. Makanya jangan kita tunggu dulu sakit-sakit yang banyak sekarang ini, jangan kaget. Dari dulu itu loh, jangan ngomong soal bekas, soal begini, dimulai semuanya itu dari sakit penyakit, dari iri hati, dari kedengkian, dari kekhawatiran, segala macam hal. Dan ini adalah salah satu dosa tertua. Di dalam Alkitab dikatakan adalah kedengkian atau iri hati. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Makanya dikatakan di sini apa sih penyebab dari hal-hal tersebut? Kenapa tiba-tiba kita ini nggak menyenangin orang lain? Kenapa? Apa sebabnya? Pasti ada penyebabnya. Kita tidak menyenangi orang tersebut. Yang pertama itu adalah karena kita ini gagal melihat diri kita sendiri. Kita gagal melihat diri kita sendiri. Ya. Kita terlalu melihat orang lain. Ya. Orang yang iri hati
Orang yang terlalu memikirkan penilaian orang terhadap dirinya. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, kalau sebenarnya kita tidak menyenangi orang tersebut, salah satunya begini, saya ngomong sama Pak John, Pak Andi tidak senang kepada saya. Pak John, ayo nanti kita badminton. Pikirannya aneh Bapak Ibu. Pasti di pikirannya aneh begini. Karena dia selalu mementingkan orang lain, memikirkan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya pemikirannya begini. Tuh kan, ngeleng-ngeleng aku lagi toh. Padahal enggak loh. Kita ngomong lain, tapi tangkapannya beda. Kenapa? Kan dia selalu memikirkan apa? Tentang orang lain, bukan tentang dirinya sendiri. Dia gagal melihat dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu ada orang gak senang kepada orang lain, berarti sudah gagal melihat diri sendiri. Kalau Bapak Ibu melihat orang lain lebih sukses dari kita, lalu Anda dengki dan iri hati, berarti Anda gagal melihat diri Anda sendiri. Ya. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, makanya dikatakan baginya orang-orang ini adalah yang terpenting dalam dirinya adalah penilaian orang tentang dirinya itu baik. Orang menilai dirinya baik. Apa yang dia lakukan baik. Apa yang dia kerjakan semuanya baik. Kalau Anda menganggap apa yang dia tidak lakukan tidak benar, maka mulai dia memikirkan hal-hal yang jelek tentang Anda. Jadi saya katakan tadi, hal-hal ini dimulai dari orang-orang yang sangat-sangat egois, ya, orang-orang yang sangat mementingkan diri sendiri, ya. Pusat perhatiannya hanya pada dirinya sendiri. Ada satu kisah begini, Bapak. Ilustrasi, ini satu ilustrasi tentang ayam dan bebek. Ayam dan bebek. Ini masalah mereka memperebutkan telur, Bapak Ibu. Jadi suatu saat ini ayam ini berkata kepada bebek, "Bek, telurmu kok gede-gede, Bek? Telurmu itu kok besar-besar?" Ya. Lalu bebek berkata, "Ya, memang begitu. Telurku memang besar daripada telurmu. Terus kenapa?" Lalu ketika mendengar jawaban bebek, sang ayam ini menjadi murung. Dia mulai sedih, dia mulai bingung, ya. Sehingga si ayam ini mulai lemah, si ayam ini mulai kurus karena memikirkan si bebek punya telur yang gede. Dia mulai kurus, tidak mau makan, murung, khawatir, mencucu, gitu. Akhirnya kurus, Bapak Ibu, si ayam ini, karena merasa kasihan si bebek ini melihat si ayam ini. Lalu si bebek ini berkata, "Hei, kenapa kamu? Suwe-suwe tambah kurus, melamun, banyak pikiran apa?" Lalu si ayam berkata, "Gini loh, Beb, aku tuh gak seneng lihat telur itu kegedean. Lalu mahal lagi. Dan sedangkan punya aku tuh kecil, murah lagi." Lalu si bebek berkata, "Loh, begini loh. Coba kamu bayangkan, kalau kamu menghasilkan telur-telur yang besar seperti saya, dengan tubuhmu yang kecil seperti itu, apakah kamu gak kesakitan? Cuma kamu bayangkan hal demikian. Dan tidak tahukah kamu bahwa telurmu itu sangat disukai anak-anak, sangat disukai orang, karena telurmu itu membuat orang sehat." Soalnya hari-hari kan gak senang telur asin, ya, telur bebek asin, ya. Lalu dikatakan di situ mulailah berpikir si ayam ini, "Iya ya, benar. Aku ingin mempunyai telur begitu, tapi aku gak bisa badanku seperti ini. Tapi telurku ini walaupun kecil,
tapi banyak yang suka. Nah, jadi Bapak Ibu, dari hal ini mendengar penjelasan si Bebe ini, akhirnya ayah mulai mengerti, akhirnya dia mulai memahami, lalu dia mulai melakukan hal yang dikatakan oleh Bebe tersebut. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, kadang-kadang perasaan iri itu membuat seluruh tubuh tidak nyaman. Hidup kita tidak enak. Bahkan untuk makan tidur saja tidak enak. Karena kepikiran. Ketika kita kepikiran, memikirkan tentang orang lain, memikirkan orang lain tanpa memikirkan diri kita sendiri, maka lama-lama kita pun akan jatuh sakit. Karena memikirkan orang lain, lama-lama enggak mood makannya, murung, jatuh sakit Bapak. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Kadang-kadang kita ini juga kita terlalu, contohnya begini, bukan kita yang diiringi orang lain, tapi karena kita merasa orang ini bersalah, kita juga ikut murung. Kita juga ikut bersedih. Kita juga ikut berlarut-larut di dalamnya. Itu benar. Tapi bagaimana cara juga kita membangun kembali? Sama Bapak Ibu, tidak segampang itu. Dalam pekerjaan Bapak Ibu tahulah, di dalam pekerjaan pasti banyak. Dimanapun Bapak Ibu berada, di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, di rumah tangga, ya suami istri segala macam pasti ada hal tersebut. Di dalam pelayanan juga ada hal tersebut. Cuman bagaimana kita menghadapinya? Bagi saya begini, kalau kamu tidak sedang bagi buat saya, kamu nggak menyenangi saya, itu terserah kamu. Bagi aku tidak masalah, begitu. Aku tidak mau terlarut-larut di dalam kesedihan karena engkau tidak menyukai saya. Itu urusanmu. Kamu mau bilang saya begini, kamu mau bilang saya begitu, orang berpandangan tentang saya begitu, saya serah membela Tuhan. Suwe-suwe juga Tuhan mau membela kalau saya benar. Kalau saya salah, Tuhan nggak membela. Kalau saya benar, kamu dari ujung bumi ya sampai ke surga, ke neraka, mau ngomong apapun, kalau saya dibela Tuhan, tetap dibela Tuhan. Dan kalau saya memang salah, ya nggak akan ada pembelaan. Ada satu kisah begini Bapak Ibu. Ini ketemu antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ya. Jadi penghuni neraka ini berkumpul sama penghuni surga. Ayo kita yuk. Mereka di pintu masing-masing, soalnya kan tidak bisa tembus neraka dan surga. Bagaimana caranya supaya orang neraka ini bisa ke surga, surga ini bisa ke neraka? Lalu mereka berunding Bapak Ibu. Mereka berunding, ya apa caranya supaya kita ini bisa saling ketemu, daripada teriak-teriak, woi, teriak, ya kalau mengerti. Lalu mereka mulai membuat gagasan. Ya udah, bagaimana kalau setengah perjalanan kita bangun? Neraka membangun setengah perjalanan, kami membangun jadi bisa ada titik kumpulnya di situ. Sudah waktunya Bapak Ibu. Ketika itu di neraka sudah mulai 4, sudah mulai selesai setengah. Sudah mulai setengah di sana pembangunan jalannya. Mereka sudah jalan. Nah dari surga itu enggak ada jalan-jalan sama sekali. Belum dibangun, belum ada pondasi, belum ada jalan untuk dibangun jalannya. Lalu orang neraka ini berkata, "Woi, yang di atas surga, kami ini udah setengah perjalanan, cek malase sih, wis di surga cek malase. Iki loh, jalan ini sudah setengah, kami sudah bangun ini. Kalian di mana?" Nah, orang surga bilang gini, "Lah terus kami mau jalankan apa? Pemborongnya di sana semua. Pengerjanya semua di sana. Bagian-bagian dari pemerintahannya semuanya di sana. Ya terus bagaimana kami bisa membangunnya? Semuanya sudah di sana."
Jadi maksudnya apa? Sing korupsi kabeh ning kono, enggak ono apa arsiteknya di sini, enggak ada yang bisa membangun jalannya. Ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti ini, kita lihat hal seperti itu. Kita kepingin begini, kita pingin menjalani ini, tapi kita tidak bisa. Kita kepingin orang lain melakukan sesuatu, tapi kita sendiri juga tidak bisa. Makanya di dalam kehidupan saya pernah katakan ada seorang orang buta. Saya pernah ngomong kemarin minggu, seorang orang buta menuntun orang buta. Tapi ini bukan tentang menuntun Bapak Ibu, tetapi ini cerita tentang bagaimana seorang buta ini pada malam hari dia pergi. Ya, pada malam hari dia pergi, lalu dia bawa obor, dia bawa lampu untuk penerang. Ya, supaya di malam hari dia bisa melihat. Maksudnya ini orang buta ini membawa lampu ini supaya dia ketika jalan bisa melihat jalan. Nah lucu kan, kalau orang buta bawa lampu untuk melihat jalan, mau lihat apa? Lampu sendiri dia enggak tahu. Nah pada suatu hari ini orang buta ini berjalan dengan tongkatnya di malam hari Bapak Ibu. Tangan kanannya memegang tongkat, tangan kirinya membawa lampu. Pandangan ini mengherankan bagi orang-orang yang kebetulan lewat. Karena penasaran, pria ini bertanya kepada orang buta ini, "Mengapa engkau berjalan sambil membawa lampu? Mengapa kamu berjalan sambil membawa lampu? Bukankah engkau buta?" Orang buta itu menjawab Bapak Ibu, "Loh, ini sebagai penerang. Saya kan jalan di malam hari, saya bawa sebagai penerang saya." Dengan heran, orang ini bertanya lagi kepada orang buta itu, "Tapi bukankah engkau buta? Bagaimana kamu bisa melihat?" Lalu orang buta ini tersenyum sambil menjawab, "Ya, meski saya pun tidak bisa melihat, tetapi orang lain bisa melihat." Amin. Meskipun saya tidak bisa melihat, tapi orang lain bisa melihat dan bisa menerangi jalan orang tersebut. Hal ini juga Bapak Ibu, orang lain menghindarkan Anda bertabrakan dengan orang lain karena lampu itu. Sekalipun saya tidak melihat, tapi saya bisa menerangi lampu. Saya bisa menerangi Anda. Anda tidak bisa menabrak saya. Sekalipun saya buta, saya membawa lampu ini supaya bisa melindungi diri saya sendiri ketika Anda jalan, Anda melihat saya, dan Anda tidak menabrak saya. Lampu ini bukan hanya penting untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Anda juga. Kadang-kadang begitu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kita sebenarnya lagi melakukan untuk diri sendiri. Jadi ingat, ketika kita melakukan kebaikan bagi orang lain, itu kita melakukan untuk diri kita sendiri. Sama seperti orang buta ini, dia melakukan untuk orang lain supaya tidak menabrak dirinya, tapi penting juga untuk orang lain dan penting untuk dirinya sendiri. Tapi kadang orang lain itu tidak melihat kebaikan dari dalam orang si buta itu. Karena sulit, kenapa? Karena ada kedengki, karena ada iri hati, karena ada kekhawatiran, segala macam ada. Makanya Tuhan katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan yang ada. Di dalam pekerjaan kekacauan yang ada dan perbuatan jahat. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, makanya dikatakan di sini ada beberapa konflik, ada beberapa bahaya yang serius yang ditimbulkan oleh iri hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama di sini dikatakan ini menggerogoti iman kita. Iri hati ini sebagai kanker yang menggorogoti iman percaya kita kepada Tuhan.
Yang kedua dikatakan adalah adanya konflik batin di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya. Di sisi lain dikatakan landasan pikiran kita, spiritual kita, kerohanian kita menjadi rapuh. Ya. Pada saat terjadi konflik semua ini, maka kepribadian seseorang ini akan menjadi labil. Dia akan menjadi labil, jiwanya terpecah dikatakan, dan kondisi seperti itu bisa membuat orang menjadi stres. Dan yang ketiga dikatakan ada gangguan kesehatan. Ya, ada gangguan kesehatan. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Ya. Mari kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Yang pertama, bagaimana kita mengatasi hal-hal itu yang membawa kita kepada kerusakan diri sendiri. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatkanlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahikanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayat ini menundukkan diri kepada Allah, melawan si iblis dengan iman yang teguh, melibatkan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, penuhi hati dengan pikiran-pikiran yang positif. Ya. Di dalam Filipi ayat 8 ini, dekatkanlah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kembangkan gaya hidup yang bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Lalu apa saja yang dihancurkan oleh dosa, kedengkian, keirihatian ini Bapak Ibu? Yang pertama dikatakan menghancurkan bukan orang lain, tetapi menghancurkan diri sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu menyedot sukacita kita. Kita lagi bersukacita bisa menyedot sukacita kita Bapak Ibu. Membuat kita tidak pernah puas dalam keadaan diri kita pada saat ini. Dan kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Itu sulit, tidak enak sekali. Ya, kita selalu hidup kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak enak sekali. Ya. Yang kedua, kedengkian adalah dosa yang menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Makanya saya katakan tadi, mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi kita membunuh karakter orang lain. Hubungan kita sama sesama tidak baik lagi. Karena kenapa? Saat ini mungkin baik, tapi lama-lama itu hubungan itu akan rusak. Benar Bapak Ibu? Lama-lama kita nggak disukai orang. Lama-lama kita nggak disenangin orang. Mungkin kata-kata kita saat ini menyenangin orang, membuat dia happy, membuat dia senang. Ungkapan kita yang luar biasa, menyenangkan orang, tetapi pada akhirnya menjatuhkan. Tetapi pada akhirnya membuat hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Yakinlah, gak akan bertahan. 1-2 tahun tidak mungkin bertahan. Tapi pada saatnya Anda tidak akan disenangi lagi. Benar? Saat itu mungkin Anda di atas gara-gara itu. Tapi yakinlah, gak selamanya itu bisa dipupus. Suatu saat juga engkau akan jatuh. Engkau akan jatuh. Kalau kamu sudah jatuh, tergeletak, kamu butuh Tuhan. Makanya saya katakan, lihat ini. Karena saya katakan ini secara umum. Secara umum kita selalu di pekerjaan kita, teman kita kerja, keluarga kita, ini selalu ada. Dan ini penyakit yang sangat membahayakan. Makanya saya sering katakan kepada istri saya sendiri, gak usah mikirkan yang lain-lain, gak usah mikirkan orang lain berkata apa, gak usah mikirkan kamu kemarin diomongin enggak 1 tahun yang 2 tahun yang lalu, gak usah mikirin kamu dikata-kata dijahatin orang 1 tahun 2 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu. Wes biar no ay, tenang aja, jalan aja wes. Wong sing punya dunia ini miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan wes
Tuhan pasti bukakan jalan. Dunia ini bukan miliknya. Untuk apa kita? Yang punya dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi biarkan saja mengalir. Dia mau ngomong apa, biar saja. Makanya kalau saya katakan kamu ini, alah, sudah biasa. Itu sudah biasa. Kalau sudah biasa itu sudah biasa. Kalau orang sudah biasa, ya sudahlah. Cuman kadang-kadang nggak ada orang kalau bilang kamu dia ngomong, alah sudah biasa. Memang saat itu memang hati akan panas, sama seperti kain. Hati panas saat itu. Tapi Tuhan katakan, janganlah engkau marah. Tetapi biarlah kemarahan itu akan berhenti sampai matahari terbenam. Ketika engkau marah pada hati saat ini, sudah, jangan sampai berlarut-larut. Maksudnya di sini, saat kita disakiti, saat itu juga kita akan panas. Tetapi janganlah berlarut-larut. Makanya saya katakan, ketika kita dipanasi saat ini, kita akan panas. Tapi lihat, mungkin nanti sebentar lagi kita akan sadar. Oh iya. Tapi ada juga orang nggak sadar, Bapak Ibu. Tambah nemen. Iya, mata-matain, dipanas-panasin. Oh iya, benar loh. Nah, beda-beda. Tiba-tiba orang begitu beda-beda. Jadi di sini saya katakan, ya, yang menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Kedengkian menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Akan menggorokoti kesehatan kita juga. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, saya katakan, kita belajar di ayat 15 ya. Ayat 15. Oh, ayat 17 kayaknya. Ya, ayat 17. Tetapi hikmah yang dari atas. Kalau Bapak Ibu yakin punya hikmah, pertama-tama hikmah itu akan murni. Selanjutnya, hikmah itu adalah pendamai. Selanjutnya, hikmah itu adalah peramah. Tapi nggak semua loh orang peramah itu iri hati juga, dan nggak semua juga peramah itu nggak iri hati. Nggak semua juga pendamai itu nggak iri hati. Ada orang suka mendamaikan, tapi ada kejahatan di balik itu. Tapi yang saya maksud ini adalah murni di dalam Tuhan, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi Bapak Ibu, inilah hal yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita mengalami hal-hal tersebut, kita belajar bersama-sama. Tidak ada yang sempurna, tetapi di dalam Tuhan kita akan semakin sempurna. Demikian firman Tuhan.